pendapat Bapak gimana? Mau milih nggak caleg yang kayak gitu? Enggak lah Pak. Enggak ya? Enggak. Ya, saya masalahnya kasihan dengan teman-teman di sini nggak tahu apa-apa karena dikasih kemarin kan disebar habis bazar tuh, kayak habis bazar terus tiba-tiba mau milih kan kasihan Pak. Gara-gara punya uang kepilih tapi padahal dia bermasalah kan kasihan ya. Iya. Masa mau milih caleg yang kayak Jadi gitu? kayak abang juga atau adek atau mas ya. Ya. Jadi juga kan tante juga tidak keras juga kan. Ya, Tapi saya juga mama kena cenderung saya netral. Kalau yang begitu jujur aja memang ya masyarakat kayaknya tadi lebih baik buat prinsip buat saya karena netral ya. Juga tapi saya pantau. ya teman-teman, welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, sesuai dengan janji saya sebelumnya, waktu survei ya 1 bulan yang lalu ya, sekitar 1 bulan lebih lah, saya akan survei lagi ke wilayah Jawa Timur ya mengenai pencalegan Mamang Ucup ya. Nih teman-teman, kali ini saya mau menuju Cipayung ya. Ini tepatnya sudah masuk Cipayung sih, cuma saya mau ke Cilangkap, saya mau ke wilayah daerah ini di masuk gang sih sebenarnya, itu di daerah Swadaya ya, antara Swadaya 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Cuma saya ambil di beberapa wilayah Swadayanya ya, saya ambil di 4, 6 itu yang memang menurut berita itu didatangi langsung sama isu Majul. Nah tapi teman-teman, ini saya juga sambil jalan ini saya melihat apakah baliho dari si Mamang tadi ya itu ada nggak ya, ada di pinggir jalan atau enggak, karena sebelumnya di daerah-daerah yang lain itu sepi sih, sedikit banget ya kalau untuk seorang caleg DPR RI. Dan kali ini saya belum menemukan ya, ini padahal udah mau deket ke wilayah yang mau saya survei, yang ibaratnya kayak dikunjungi langsung gitu ya sama Mamang itu ya. Nah teman-teman, ini ada beberapa baliho dari Partai Merah, ada baliho dari Partai Merah Putih, pokoknya banyak lah ya teman-teman. Ya itu sampai bahkan dari protokol ya, dari jalan protokol itu saya nggak menemukan sama sekali gambar itu ya, caleg Mamang Ucup itu nggak nemu gitu ya. Saya jalan ini sampai ini ya, kan saya keluar dari tol tuh, tol arah Cipayung itu sampai ini saya belum nemu ini, padahal ini udah mau deket ke Swadaya sih sebenarnya. Nah itu di depan kebetulan itu saya nggak tahu, kalau kelihatannya itu ada kayak lagi rame-rame tuh orang pada jalan. Kalau sebelah kanan jalan itu kayaknya ada yang mau sedang kayak kampanye gitu ya, saya nggak tahu kampanyenya siapa, tapi nanti saya coba lihat ya teman-teman. Entah itu ada partai ya biru ya, biru Mercy itu. Ini banyak yang jalan, saya nggak tahu ibu-ibu jalan arahnya ke depan itu. Ya awalnya saya nggak tahu, tapi setelah saya record ini saya tahu tentunya. Nah teman-teman, di sini juga tadi itu ada rame kayak mobil-mobil partai lagi lalu lalang kalau di sebelah sana. Jadi kalau sebelah kanan itu saya ketemu dengan beberapa mobil partai, dan kayaknya kayak mobil ambulan gitu ya, ambulan partai, terus kayak mobil-mobil yang di branding gitu, itu banyak sekali karena emang ini kan kampanye di minggu terakhir ya. Jadi wajar kalau mereka itu kayak ada serbuan massal gitu ya. Jadi rakyat itu kayak dikasih sesuatu yang banyak sekali. Dan di sini juga kan daerah target yang kebetulan padat penduduk di sini, makanya pasti orang-orang partai itu kayak ya mau nggak mau harus di minggu-minggu terakhir ini harus ke sini gitu, untuk mengkonsolidasi lagi para pemilihnya ya. Walaupun saya tahu sih ada yang cuma ngambil kayak ngambil yang dia kasih gitu ya, tapi pilihan kan itu di TPS ya, terserah kalau milih mah. Dan biasanya orang-orang yang kayak di kota itu kan
udah cerdas gitu ya, nggak kayak yang misalkan di daerah pinggiran itu biasanya mereka lebih kayak udah dikasih masa nggak milih, kan kasihan kayak gitu. Tapi kalau di kota itu agak sulit ditebak teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman, biasanya lebih ke yang fanatik kayak gitu. Kalau kota kalau udah punya pilihan ya itu pilihannya gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini ya teman-teman, itu warnanya banyak kan biru, saya nggak tahu sih, walaupun cuma kayak bendera besar-besar kayak gitu. Tapi faktanya nanti di pilihannya itu ya saya nggak tahu sih, karena ini basisnya ada basisnya Partai Merah juga di sini. Nah ini teman-teman, ini lagi rame nih. Nah ini ini Partai Artis Nasional, teman-teman tahu ya. Dan ini saya nggak tahu siapa yang hadir. Nah itu lagi kayaknya habis makan di dalam kayak gitu ya, atau nggak tahu. Itu ada kertas suara yang dipegang, pasti diarahin untuk memilih seseorang gitu ya. Kalau kita lihat itu ada ambulan tuh ya teman-teman, ambulan partai, tapi ya bukan ambulan rumah sakit ya, atau ambulan puskesmas, bukan, itu ambulan partai. Di situ ada kalau saya lihat dari pinggir itu ada nomor 4 kayak gitulah, pokoknya itu DPR RI dan DPRD provinsi kalau nggak salah. Oke teman-teman, saya ini sudah wawancara dengan orang ya, nanti teman-teman lihat wawancaranya dan nanti saya akan simpulkan ya teman-teman di video belakang ya. Yuk kita lihat videonya teman-teman, check it out. Saya cuma nanya survei, Bapak di sini udah pada punya pilihan belum untuk DPR RI-nya gitu. Karena survei independen. Belum, Pak? Belum. Kan banyak artis tuh yang terkenal pada nyalon tuh, ada Ayu Asari, ada Eko Patrio. Bapak tahu ada Yusuf Mansur nyalonin? Yusuf Mansur? Ya, yang Ustadz bermasalah itu loh. Bapak tahu Ustadz itu bermasalah kan? Bapak suka lihat YouTube gitu kan, kalau di TikTok gitu kan. Tahu kan Ustadz itu kemarin habis dari sini, dari Sedayu, habis bagi-bagi minyak. Iya. Bapak tahu nggak dia itu bermasalah? Ya kalau saya selentingan aja Pak. Caleg yang bermasalah juga banyak Pak, yang ikut nyalonin. Kita kan ke survei, ini kan menyangkut masa depan ya orang Jakarta juga gitu ya. Kalau calegnya nggak bener kan pasti ini. Bapak tahu Yusuf Mansur nyalonin? Hanya udah di sini. Nah. Ya. Enggak kan, pastinya kan dia punya banyak masalah di pengadilan gitu, dituntut sama orang. Bapak tahu itu? Kalau melanjutkan kayak gitu, kayaknya bagaimana ya Pak ya? Kalau dia ibaratnya udah bermasalah. Ya, kalau menurut pendapat Bapak gimana? Mau milih nggak caleg yang kayak gitu? Enggak lah Pak. Enggak ya? Enggak. Ya, saya masalahnya kasihan dengan teman-teman di sini, nggak tahu apa-apa karena dikasih kemarin kan disebar habis bazar tuh, kayak habis bazar terus tiba-tiba mau milih, kan kasihan Pak. Gara-gara punya uang kepilih tapi padahal dia bermasalah, kan kasihan ya. Iya. Masa mau milih caleg yang kayak gitu? Kayak abang juga atau ada atau mas ya. Ya. Jadi juga kan santet tidak keras juga kan. Ya. Tapi saya juga makan karena cenderung saya netral. Kalau yang begitu jujur aja memang ya masyarakat kayaknya tadi lebih buat prinsip juga saya karena netral ya. Juga tapi saya pantau. Ya, tapi tenang Pak, ini video buat kita pribadi, bukan untuk itu. Kalaupun misalkan nanti ada yang ngambil, saya blur, maksudnya nggak di wajahnya. Ya, diutamakan kan begini Pak, kita sebagai rakyat kecil kan, kita kan harus punya pemimpin yang berintegritas kan. Ya, yang bersih, yang amanah. Kan kasihan masyarakat udah capek. Ya, capek. Pengangguran banyak, sekarang mulai pengangguran pengemis banyak, jelas orang banyak nggak makan. Betul Pak. Betul. Kita masih ibaratnya masih netral kita Pak, belum ada ini ya. Cuma survei ini buat teman-teman yang lain pilihannya gitu kan, biar. Tapi juga salam sama teman-teman semua biar sehat. Amin Pak. Karena. Makasih ya. Ya Pak. Ya.
Bapak asli ini kan daerah mana Pak? Ini Cipayung, Cilangkap. Cilangkap. Nah, kalau Gang Swadaya? Swadaya berapa Bapak? 2. Ya, Swadaya 3, 4, 5, 6 itu. Masuk gang itu? Ada pria di ke bawah. Itu udah masuk. Bapak daerah mana? Pas ujung. Swadaya 6. Saya Swadaya 2 tapi ujung. Oh, Swadaya 2 yang sana itu. Masuk dalam. Nah, kemarin kan habis dari sini nih, Yusuf Mansur nih. Iya. Habis basar minyak yang 1 liter dibeli 5.000. Nah, orang sini saya tanya nggak pada mau milih. Itu mah kalau bazar ya pada ngambilin aja kalau bazar mah. Kayak tadi ke sana juga ngambil aja, namanya dibagi rezeki. Tapi kalau milih nggak pada mau katanya. Ya karena bermasalah itu, Pak. Ya pandangan Bapak itu kalau caleg bermasalah gimana? Dia sekarang ini pas sebelum dia memimpin rakyat itu udah bermasalah, bagaimana nanti kelanjutannya kalau dia udah menjadi pemimpin kan gitu kan? Ya, nah, belum apa-apa udah bermasalah. Udah bermasalah. Saya orang kecil yang orang nggak punya kerjaan, nggak punya apa kan biasa-biasa aja, walaupun orang ada yang biasa-biasa kehidupannya seperti ini kan. Ya. Tapi kan untuk dipandangnya itu kan yang nggak bagus kan, ya. Untuk dilihatnya itu. Kan banyak kebijakan yang tergantung pada pemimpin ya Pak ya. Iya. Kan bukan cuma 1 di 2 pekerjaan, pasti kan nanti hubungannya dengan misalkan kayak kesehatan anak, kayak terus pendidikan, Benar. kan banyak gitu ya. Terus sosial masyarakat gitu. Jadi kan bukan di 1 titik pekerjaan tapi di kebijakannya. Ya. Nyari pemimpin kadang-kadang, oh kan dia nggak ngasih uang, padahal kan kebijakannya itu berpengaruh Pak. Jangan kayak di sini bikin saluran drainase, kalau dikorupsi ya rusak bentar-bentar. Bapak asli Betawi? Tahu saya. Orang tua Betawi? Betawi saya dari. Oh berarti Betawi Tulen kalau itu Pak? Tulen kalau saya. Ya, jadi pengalaman kayak gini emang ya kita kan umur udah usia kayak gini kan dia udah tahu lah dari dulu bagaimana pemimpin, bagaimana kita ngikutin caleg kayak gitu kan. Pandangannya baik ya. Ya mudah-mudahan teman-teman orang-orang di sini gitu nggak milih caleg-caleg bermasalah, yang punya masalah hukum ya Pak ya. Orang punya masalah hukum sama orang-orang aja nggak bertanggung jawab, apalagi sama masyarakat gitu ya Pak ya. Kan kasihan itu. Jadi orang yang udah pengalaman, orang yang udah ngerti lah gitu lah masalah hukum, masalah itu kan dia juga lebih paham dibanding saya orang awam kan gitu kan. Saya orang hukum kebetulan. Oke teman-teman, gitu videonya teman-teman. Sebenarnya saya sudah wawancara sebagian orang itu yang di daerah Swadaya itu, dia mengatakan ya, intinya kalau bantuan ya diterima, karena yang datang itu bukan cuma 1 partai atau 1 caleg gitu, yang datang itu udah banyak, udah pada bagi-bagi. Memang kesempatan mereka di mendekati pemilihan kayak gitu, biasanya banyak sekali yang datang. Nah tapi soal pilihan ya kembali lagi kepada hati nurani mereka katanya. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya. Pertanyaan saya dengan Bapak tadi, jawabannya gimana itu salah satu representatif aja gitu. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.